Bagaimana caranya kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi? Ya, tahapan-tahapannya biasanya yang kita lakukan itu seperti ini. Yang pertama kita kumpulin dulu datanya. Habis datanya terkumpul, ya data terkumpul kan belum tentu urut kan. Itu kita urutkan. Kita tahu mana data yang paling kecil, mana data yang paling besar. Berarti rentang data yang kita punya itu bisa kita hitung. Ya, habis kita urutkan, kita tentukan yang terkecil terbesar yang mana, kita hitung rentangnya, kita hitung ranknya. Ya. Setelah kita tahu ranknya, kita tentukan banyak kelasnya. Kita mau bikin berapa kelas nih? 3 kah? 4, 5, 10, 100 kelas? Itu kita tentukan. Ya. Kita bisa tentukan sendiri atau kita hitung pakai aturan Sturge. Ya. Udah tahu banyak kelasnya berapa, kita bisa tentukan lebar kelasnya, panjang interval kelasnya berapa. Ya. Panjang interval kelasnya bisa kita hitung dari rentang data yang kita punya, kita bagi dengan banyaknya kelas. Habis itu, kita tentukan titik paling kecilnya berapa, batas bawah kelas pertamanya berapa. Ya. Kenapa? Ya, kita mau mulai dari situ data yang kita tampilkan. Habis itu, baru kita hitung anggota masing-masing kelas. Ada berapa banyak, kita counting, kita hitung. Ya. Hitungnya pakai apa? Kita bisa manfaatin turus. Turus itu apa sih? Lidi. Ya, satu gitu. Kalau ada 5 dicoret, dibundel jadi 1 gitu. Sama kayak teman-teman waktu ngevoting pemilihan ketua kelas misalnya. Ya, itu kan seperti itu. Itu namanya turus. Ya. 6 langkah ini yang biasanya kita lakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ngitung masing-masing komponen tadi, itu kita bisa lakukan pakai cara ini. Hitung range dari data terbesar dikurangi data kecil. Banyak kelasnya bisa kita tentukan atau kita ikutin aturan Sturge. Ya, interval kelas bisa dihitung dengan cara seperti itu. Oke. Nah, arahannya supaya apa? Supaya datanya bagus, nggak kayak tadi. Oh iya, ada 100 orang, datanya kita bikin 100 kelas. Ya, kebanyakan percuma dong kita kelompokin kalau tiap kelompok isinya 1. Ya kan? Nggak kelihatan frekuensinya juga. Gitu. Makanya kelasnya itu disarankan antara 5 sampai 20. Ya. Gimana nentuin lebih baik 5, 6, 7? Ya kita bisa ngikutin aturan Sturge. Aturan Sturge itu seperti apa? Nanti ada setelah ini kita akan tunjukkan. Ya. Terus setiap titik data itu masuk ke sebuah kelas aja. Ya. Jadi mutually eksklusif antar satu kelas dengan kelas lainnya. Nggak ada satu data tuh yang masuk kedua. Gitu. Ngitung tinggi badan. Tinggi badan saya berapa? 168,5 misalnya. Masuk ke kelas yang mana? Ya masuk ke salah satu kelas aja. Nggak bisa saya masuk ke kelas yang 160 sampai 168, terus masuk ke kelas yang 168 sampai 176 juga. Itu nggak bisa. Setiap titik data cuma masuk ke sebuah kelas saja. Terus lebar kelasnya kalau bisa dibikin sama. Kalau nggak memungkinkan, boleh dibikin berbeda. Berbeda seperti apa contohnya? Kayak tadi di awal, kita mau ngelompokin penduduk yang usia sekolah. Usia sekolah kan SD 6 tahun, TK 2 tahun gitu kan, SMP, SMA 3 tahun masing-masing, kuliah 4 tahun. Ya rentangnya kan beda-beda. Itu nggak apa-apa kalau kebutuhannya memang seperti itu. Tapi kalau enggak, kita bisa coba untuk disamakan. Ya. Dibikin seragam interval kelasnya. Panjang interval kelasnya dibikin seragam. Terus nama kelasnya itu sebaiknya kita pakai data yang sesuai observasi. Kenapa? Yang ngurangin grouping error gitu. Kalau datanya kita ngambil pakai tinggi, ya tinggi badan dalam senti, ya nama kelasnya juga sama dalam sentimeter juga gitu. Supaya nanti masukinnya gampang, kelompokinnya gampang. Jadi nggak ada grouping error. Data yang seharusnya masuk ke kelompok mana dimasukin ke kelompok yang berbeda.
Itu grouping error. Ya, mengurangi hal tersebut, maka nama kelasnya sebaiknya sama. Nah, ini aturan search. Ya. Untuk apa? Untuk menghitung banyaknya kelas. Di mana? Bisa di tabel distribusi frekuensi, berapa banyak kelas yang kita pakai di situ, atau kita ngitung, kita pakai buat histogram. Ya, ada berapa banyak batang yang nanti akan ditampilkan. Misal kita punya data N, maka banyak kelasnya bisa kita hitung dengan cara 1 ditambah 3,3 kali log N. Log itu apa? Logaritma. Ya, logaritma dari N. Kita kalikan dengan 3,322, ya, habis itu kita tambahin 1. Ya, ini. Nanti hasilnya mungkin nggak bulat, bisa kita bulatkan, karena kelas kan nggak ada kelas 3,5 gitu kan, nggak. Maka kita bulatkan ke nilai yang terdekat, ke atas atau ke bawah. Boleh. Ini. Contoh. Ya. Misal, saya punya data seperti ini. Data apa ini? Ini adalah data diameter pipa hasil produksi mesin di pabrik misalnya dalam milimeter. Ya. Ada 78 mili gitu kan, 72 mili gitu. Jadi mesinnya mungkin kurang stabil, makanya pipa ukurannya beda-beda. Ya. Nah, mana data terkecil, mana data terbesar? Di sini kita belum bisa lihat. Ya. Tapi bisa kita urutkan dulu nanti. Di sini diminta, coba buat distribusi frekuensi dari data ini. Oke. Kita ikutin tahapan-tahapan tadi. Apa kita punya datanya, di sini udah nggak perlu dikumpulkan lagi karena sudah ada. Ya, kita urutkan. Ya, kita urutkan datanya. Yang paling kecil yang mana tadi? Oh, 65. Ada 65 yang lain nggak? Nggak ada. Oke, yang paling kecil kedua apa? 66, 67, 68, dan seterusnya. 70 muncul. Ada 70 lagi nggak? Oh, ada. 70 lagi yang kedua. 70 yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Dari 40 data ini, kita urutkan, muncullah data seperti ini. Kalau udah urut, gampang. Kita udah tahu sekarang, mana data terkecil, mana data terbesar. Tadi langkah keduanya kan itu kan. Kita tentukan mana data terkecil, mana data terbesar, habis itu kita hitung range-nya. Data terkecilnya berapa? 65. Data terbesar 82. Ya. Range-nya berapa? Jangkauannya berapa? Ya 82 dikurangi 65. Yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti range-nya adalah 17. Ya. Gambarannya kita punya data, paling kecilnya 65, paling besarnya ada 82. Nah, dari sini ke sini itu 17 langkah. Ya. 17 itu apa? Nah, 17 ini yang nanti akan kita bagi. Jadi berapa kelas nih? Mau kita bagi jadi berapa kelompok? Gitu. Itu 17 itu yang akan kita bagi. Ya. Oke. Kita tentukan dulu mau berapa kelas. Mau jadi 3 kelas, ya udah 17 bagi 3. Ya, atau kalau kita mau ikutin aturan search, maka kita hitung seperti ini. Ya. 1 ditambah 3,322 tadi ya, ini dibulatkan 3,3 aja, nggak masalah, kali log banyaknya data. Banyaknya data ada 40. Log 40 berapa? Log 40 itu sekitar 1, sekian. Kita kalikan dengan 3,3, jadi 5,3. Ya. 5,3 kita tambah 1, jadi 6,3. Jadi K-nya itu 6,3. Kita bulatkan. Oh, jangan 6,3. Susah bikin 6,3 kelas gitu. Yang 0,3 kelas mau ngapain dia gitu kan. Ya udah buletin jadi 6 kelas aja. Ya. Kita akan bagi data-data tadi ke dalam 6 buah kelas. Oke. Masing-masing kelas berapa? Kita bisa hitung panjang intervalnya. Panjang interval dihitung dari range-nya dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas tadi kita udah hitung 6, ya.
range-nya juga tadi kita udah hitung ada 17. Berarti intervalnya, lebarnya adalah 2,8 atau kita bulatkan, lebarnya 3. Tiap kelas lebarnya 3. Seperti itu. Terus kita tentukan yang mana batas pertamanya. Batas pertamanya kita ambil 65, yang paling kecil. Ya. Boleh nggak kalau kita pilih yang lainnya? Boleh aja gitu. Misalnya kita tentukan batas pertamanya 64. Ya berarti nanti dari 64 sampai 67. Dengan terus 68 sampai 70 dan seterusnya. Ya. Oke, kita pakai data yang ini dulu. Batas pertama 65, panjang interval kelasnya 3, kelasnya ada 6 buah. Terus kita bikin tabelnya. Ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang paling kecil 65. Ya. Intervalnya 3, berarti sampai 67. Yang kedua, berarti dari 68 sampai 70. Yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Ini teman-teman bikin dulu kelasnya. Kalau kelasnya udah dibikin, baru kita lihat datanya lagi. Datanya yang mana? Yang tadi, yang ini. Ya. 65 ada berapa? Antara 65 sampai 67 ada berapa? Gitu kan? Antara 68 sampai 70 ada berapa? Gitu kan? Nih, 65 sampai 67 ada 3. 68 sampai 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6. 71 sampai 73 ada sekian gitu. Itu bisa kita hitung satu-satu. Ini kan datanya udah urut, enak gitu kan, bisa kita bagi. Kalau datanya belum urut, ya, maka sambil kita hitung satu persatu datanya, kita masukin ke sini. Ya. Data pertama berapa? 70. 70 masuk ke mana? Oh, kedua. Data kedua 82. 82 masuk ke mana? Oh, masuk ke sini, terus gitu. Ya. Sampai semua data sudah masuk, kita dapat yang ini. Kita dapat ini, bisa kita hitung ada berapa frekuensinya. Ada 3, ada 6, ada 12, ada 13, dan seterusnya. Totalnya benar, ada 40. Jadi nggak ada data yang kelewat nih, atau data yang kehitung 2 kali. Total di sini akan sama dengan total data yang di awal. Ya, karena tiap kelas itu mutually exclusive. Udah, sampai sini apakah selesai? Ya. Tabel ini ada kelas, ada frekuensinya, itu udah cukup. Turusnya dihilangkan juga nggak apa-apa, karena ini cuma alat bantu hitung aja. Ya. Ini tabel distribusi frekuensi.